bahwa penyelenggaraan kelas poligami ini tidak pernah hanya meniatkan untuk mengkampanyekan poligami, sama sekali tidak. Bahwa bukan itu tujuannya. Tetapi kelas poligami ini digelar dalam rangka melakukan edukasi kepada kaum muslimin, justru ingin menghati-hatikan. Ketika kita ingin berpoligami, maka ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi sebelum kita berpoligami. Ghuraba, 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 ghuraba. ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء وارتضيناها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat Peci Kembangkol TV yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pada kali ini saya bertemu dengan seorang pria tampan ya, pria mempesona. Beliau adalah Bang Vicky selaku penggagas dari kelas poligami. Jadi tema pada hari ini tentang kelas poligami. Ini enaknya manggil apa nih? Pak Vicky, Bang Vicky atau Ustadz Vicky nih? Bang Vicky. Bang Vicky ya. Lebih ramah lingkungan. Lebih karena akrab ya. Beberapa waktu ini kan Ustadz ini masih kontroversi ya. Yang jelas Bang Vicky tidak terpapar radikalisme. Jadi Bang Vicky ini tinggal di mana, Bang? 3 istri saya sekarang di Bogor. Di Bogor ya. 1 istri saya di Pekanbaru. Jadi hari-hari lebih banyak di Bogor. ya. Ada jadwal khusus ke Pekanbaru salah satu istri saya. Atau istri saya yang dari Pekanbaru ke Bogor. Kami kumpul di Bogor. Bogor ya. Jadi Bang Vicky ini praktisi poligami dengan 3 istri berarti ya, Bang? 4 istri. Oh, 4 istri, Masya Allah. Jadi udah full kuota ya, Bang ya? 4 istri. Masya Allah. Sahabat Peci Kembangkol TV, insya Allah kita akan tanya-tanya dengan beliau tentang kelas poligami. Nah, ini di Indonesia ini baru pertama kali nih ya muncul kelas poligami, belum ada di tempat-tempat lain. Nah, Bang Vicky, bisa diceritain sih awal mula sejarahnya ini kenapa sih munculin kelas poligami ya? Baik. Jadi sebetulnya awalnya ini terbentuk kelas poligami dengan nama yang lain. Gitu. Jadi nama kelas poligami ini mulai populer sejak ada salah satu TV nasional swasta yang mewawancarai saya, lalu menjadi viral pada waktu itu. Sebelumnya ada beberapa nama yang kita selenggarakan, kita adakan mulai dari daurah poligami, lalu nama-nama sejenis lah ya, tapi yang terbatas, tapi yang sudah menasional, sudah lebih luas adalah kelas poligami. Sejak kapan? Kurang lebih itu kira-kira sejak 2014 ini. Sejak 2014 kita sudah mulai publik, kita menyampaikan dakwah at-ta'adud ini secara luas dan direspon juga oleh masyarakat luas. Jadi 2014 itu lewat ini ya, lewat online ya. Enggak, 2014 kita sudah mengadakan seminar offline. Offline ya. Offline, mulai dari yang free, gratis, sampai yang berbayar, kita pernah adakan. Kalau dulu itu daurah poligami itu ada di Facebook juga? Ada. Sekarang pun masih ada sebetulnya. Jadi alhamdulillah kelas poligami ini, forum poligami ini banyak melahirkan praktisi poligami yang sekarang juga menjadi penggiat poligami. Alhamdulillah. Gitu. Bisa dibilang gerakan ini ya awalnya
dari ini juga ya, Facebook tadi ya, Facebook terus dari online dulu. Betul. Ya. Seingat saya gerakan ini atau beberapa ikhwan yang coba memposisikan diri untuk berbicara poligami itu kurang lebih tahun 2011. Jadi tahun 2011 ini beberapa ikhwan baik praktisi maupun belum praktisi itu aktif, kita tiap hari mendiskusikan tentang poligami. Baik secara fikih sampai kepada tataran teknis berpoligami itu kita bahas menjadi satu pembahasan. Kurang lebih dari 2009, lalu 2011 qadarullah, Allah punya takdir saya menikah berpoligami. Nah dari situ saya mulai aktif membuat tulisan-tulisan yang banyak dibagikan oleh kawan-kawan sehingga semakin luas, semakin diterima. Yang dulu rasanya tahun-tahun di bawah tahun 2010 itu poligami masih asing gitu ya. Nah di atas 2010 mulai awalnya memang timbul pergolakan-pergolakan, ketidaksetujuan, tapi lambat laun alhamdulillah atas izin dari Allah itu lebih mudah, poligami lebih ramah dan bisa diterima oleh banyak pihak alhamdulillah. Berarti kalau bisa dibilang pelopornya itu dulu siapa Bang? Tentu banyak sekali kalau bicara pelopor. Saya bukan siapa-siapa lah ya. Tapi saya bagian daripada salah satu anak muda yang barangkali secara aktif, secara masif, dan barangkali di publik muncul. Tentu di belakang layar banyak sekali para satir, para alim, para ulama yang mensupport dan menasihati kami. Hanya saja karena satu dan dua hal, tentu beliau-beliau tidak bisa tampil di depan publik, tidak tampil di depan layar, tapi mensupport, memberi nasihat dan bimbingan. Jangan sampai kami yang ada di depan layar ini sampai terpleset dan jatuh ke dalam kesalahan yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan dakwah at-ta'adud ini menjadi tidak baik seperti itu. Kalau dulu kita kenal ada nama Pak Puspo ya. Pak Puspo alhamdulillah. Iya. Jadi barangkali karena satu dan dua hal barangkali beliau tidak lagi kita sering lihat gitu. Ya tentu kita berharaplah bahwa yang muda yang takwa, yang muda yang istiqomah, yang muda yang berani menikah, yang muda yang berpoligami. Semakin cepat menikah, semakin cepat berpoligami, semakin cepat mengumpulkan ilmu, mengamalkan amal, semakin baik. Semakin banyak anak muda yang sadar tentang pentingnya pernikahan, ilmu pernikahan dan lain-lain, tentu kita akan satu hari melahirkan generasi yang punya peradaban yang lebih baik. Kalau sekarang bisa dikatakan lebih mudah ya, ada seperti abang nih kelas poligami. Kalau dulu itu nggak ada contoh kan Bang? Jadi itu salah satu motivasi kenapa kami mengadakan kelas poligami. Karena pada masa-masa 2009 yang saya ingat itu sangat sulit sekali kami mengakses orang yang bisa diajak diskusi atau konsultasi terkait dengan poligami secara terbuka. Ya paling para tuan guru, para asatidz menyampaikan hukum fikih yang umum, tidak sampai kepada tataran teknis, begitu. Juga yang menyebabkan kami ini sulit mengetahui dan mengamalkan poligami. Jadi modalnya semangat saja, nekat gitu. Nah, belajar dari kesalahan-kesalahan kami terdahulu, belajar juga dari kesalahan-kesalahan para pendahulu. Nah, kita tidak ingin lagi terjadi pada teman-teman yang ingin mengamalkan poligami. Kita ingin teman-teman lebih baik, belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah melakukan kesalahan agar amal poligaminya ke depan menjadi amal yang baik, yang sesuai dengan syar'i dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau dia bisa bahagia, maka dia bisa membahagiakan istri-istrinya. Dan ketika semua rumah tangga bahagia, maka akan melahirkan banyak manusia-manusia unggul di Indonesia yang kemudian akan memberi dampak positif di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Katakan sekarang lebih mudah ya Bang kalau kita mau berpoligami. Alhamdulillah lebih mudah. Kelas poligami
ada beberapa memiliki konsultan dan kami masih mengadakan kegiatan kelas poligami di banyak kota. Sekarang di Bekasi kita juga nanti habis ba'da Ramadan kita akan mengadakan kopdar nasional para praktisi poligami juga alumni kelas poligami. Bahkan kita akan mengadakan perwakilan konsultan poligami di seluruh Indonesia. Jadi kita akan melibatkan ratusan praktisi yang ada di setiap kota di Indonesia yang nanti bisa menjadi rujukan kaum muslimin ketika mendapati kesusahan, kekeliruan, kesulitan terkait dengan ilmu dan praktik poligami. Gitu. Jadi kalau antum butuh dokter, kan di daerah-daerah kita banyak dokter. Sakit apa, antum datang ke dokter. Tapi kalau antum membutuhkan konsultasi rumah tangga, apalagi terkait dengan poligami, belum tentu antum dapat kan? Belum tentu. Kadang juga malu. Nah, kita ingin setiap kota konsultan poligami ini ada. Jadi umat bisa mengakses lebih cepat dan lebih mudah. Itu yang kita harapkan. Jadi resiko-resiko kerusakan di masa depan tentang poligami bisa menjadi lebih kecil. Bukan tidak ada. Loh, monogami juga banyak yang rusak. Monogami juga banyak yang gagal. Tapi kalau sudah bicara poligami, fitnahnya besar. Kalau sudah bicara poligami, banyak diperdebatkan. Jadi gitu. Ada mentor lebih baik ya. Tentu ada guru lebih baik, ada konsultan lebih baik, ada okay. mentor lebih baik, resikonya lebih kecil barangkali. Nah, syaratnya untuk ikut serta jadi peserta ini apa nih Bang? Peserta kelas poligami. Kelas poligami. Yang pertama tentu dia harus seorang muslim. Bukan kita tidak menerima orang non muslim, tidak. Karena memang yang menjadi rujukan pembelajaran di kelas poligami adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pemahaman salafus salih. Beberapa saudara-saudara kami sebangsa dari non-Islam banyak yang bertanya, kami ingin ikut. Bukan tidak ada, banyak yang minta. Gitu. Karena saudara-saudara kami itu mengalami satu kenyataan di mana mereka berpoligami. Tetapi menurut mereka, mereka tidak bisa mengamalkan poligami itu yang benar seperti apa. Betul. Sehingga mereka menanyakan kepada kami, menjadikan rujukan. Sementara kami juga tidak bisa menjadi rujukan. Mereka kami sampaikan, bukan kami tidak mau membimbing, tetapi rujukan yang kami pakai tidak bisa connect dengan pemahaman teman-teman gitu. Karena kita merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Yang kita jadikan panduan adalah Nabi SAW, para sahabat, salafus saleh. Nah, ini kan nggak nyambung, bukan kita tidak terima. Barangkali seperti itu. Itu tadi syaratnya muslim. Ada syarat lain nggak? Iya, yang pertama itu tadi muslim. Yang kedua, boleh dia sudah menikah ataupun belum menikah. Karena yang dibahas di dalam kelas poligami ini adalah ilmu pernikahan secara umum dan ilmu poligami secara detail. Baik hukum fikih kita bahas sampai kepada tataran praktis. Jadi bermanfaat sekali kepada antum yang sudah menikah ataupun belum menikah. Baik ikhwan ataupun akhwat, laki-laki ataupun perempuan. Syaratnya itu. Yang kedua, tentu karena kita ingin memastikan yang hadir adalah yang mampu, karena kita bicara poligami gitu ya. Jadi ini sekaligus mengklarifikasi kenapa kelas poligami biayanya mahal. Tentu yang pertama kita mengadakan di hotel secara eksklusif. Fungsinya untuk apa? Supaya belajarnya lebih nyaman, lebih khidmat, fasilitasnya pun menunjang. Yang kedua, karena ini pembahasan dan pembelajaran terkait poligami yang tidak hanya belajar tetapi juga berdasarkan pengalaman kami, kebanyakan para peserta yang hadir itu dia ingin melangkah kepada tataran praktik. Dulu kami mengadakannya secara free. Dari mana dananya? Dari kantong kami sebagai penyelenggara. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin fastabiqul khairat. Yang datang banyak, ratusan. Tapi ternyata ada dampak buruk yang kita tidak perhitungkan. Ada resiko. Setelah mereka ngikut, mindsetnya berubah, ilmunya bertambah. Mereka mengkabarkan, alhamdulillah kami sudah ta'adud segala macam. Tiba-tiba ada yang bercerai dari akhirnya melalui dari situ kami berpikir perlu ada satu strategi di mana event ini tetap berjalan, tetapi kita ingin memastikan yang hadir memang mereka yang memiliki kapasitas. Gitu. Makanya alhamdulillah dengan diberlakukan biaya yang
cukup kompetitif gitu ya. 3,5 juta untuk ikhwan, 175 untuk akhwat. Yang hadir memang orang-orang yang dari sisi finansial di atas rata-rata. Yang kedua, ternyata screening ini menghadirkan mereka yang sungguh-sungguh. Banyak mungkin orang yang punya uang, tapi belum tentu dia punya kesungguhan. Gitu ya. Ada orang yang punya kesungguhan, belum tentu dia punya kemampuan. Jadi dua hal ini harus dia penuhi agar sampai ke kelas poligami. Nah, mereka yang hadir di kelas poligami, orang yang sudah memiliki dua modal ini. Tinggal ilmunya ditambah, pemahamannya ditambah, mindsetnya diperbaiki. Mudah-mudahan dengan semua modal itu ketika mereka beramal, resiko kerusakan-kerusakan bisa teratasi. Jadi udah di riset ya, Ya, ternyata alhamdulillah. gratis itu malah lebih berbahaya. Betul, betul sekali. Jadi kita sih ini Masya Allah, ini ilmu tersebar secara luas. Nah, kalau antum ingin gratisan ya akhi, kan kita bisa akses YouTube. Betul. Banyak juga ustadz-ustadz kibar yang memberikan pemahaman itu meskipun tidak detail seperti di kelas poligami. Kalau di kelas poligami kita detail, kita bahas dari A sampai Z, kita bahas dari hukum fikih secara ilmiah dan juga tataran praktik sampai kepada kasus-kasus seperti itu. Sampai kepada kita juga fasilitasi ta'aruf, sampai kita adakan program. Setelah kelas poligami adalah program pendampingan selama 6 bulan yang memungkinkan semua alumni kelas poligami untuk betul-betul bisa memproses dan mendapatkan rekomendasi barangkali untuk bisa benar-benar beramal. Jadi kita memfasilitasi ikhwan yang memang mau ta'adud, yang sudah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk bertaaruf pada akhwat yang memang sudah siap untuk menikah dan ta'adud, juga kita rekomendasi kepada ikhwan. Jadi kepentingannya, misinya, visinya sama, kita fasilitasi untuk menikah bertemu. Jadi ini menjawab tuduhan juga kalau ini ajang bisnis. Oh ya betul, betul. Kita kan ingin dakwah ini tumbuh dan berkembang. Bukan dakwah yang berakhir dengan meminta. Apalagi yang kita bicarakan ini akhi, poligami. Masya Allah. Bagaimana mungkin kita bicara bahas poligami tapi kita masih siapkan infak terbaik Anda? Masya Allah. Kita ingin mandiri, kita ingin menyiapkan memang tim yang khusus mengurusi hal ini. Kita ingin memiliki perwakilan di setiap kota di Indonesia, dan itu butuh infrastruktur. Itu bayang, untuk dakwah ini butuh besar. Dari mana kita bisa hasilkan selain dari tim yang ada dan juga dari kaum muslimin yang memang punya kepentingan di sini. Karena dampaknya, feedbacknya akan dikembalikan kepada kaum muslimin juga. Gitu. Adapun mungkin ada sedikit kelebihannya, itu kan juga ada yang bekerja tim kita. Kita harus pikirkan operasionalnya karena mereka meninggalkan keluarga dan seterusnya. Gitu. Dan tentu ini sudah kita pertimbangkan secara masak-masak. Antum barangkali perlu, antum saudaraku yang berpikir seperti itu, antum coba bayangkan di luar sana pelatihan seminar bisnis tentang bagaimana menjadi bos, bagaimana memanage perusahaan, itu nilainya jutaan, bahkan ada puluhan juta. Betul. Laku nggak di Indonesia? Laku. Untuk apa itu? Untuk kehidupan dunia saja. Dunia. Tapi kita bicara pernikahan, tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Di dunia sampai di akhirat. Anak kita, istri kita sampai ke surga. Kecil 3,5 juta ini investasi yang Masya Allah kecil sekali. Ya, untuk dunia kita bisa keluarkan besar. Untuk mobil kita bisa keluarkan ratusan juta. Untuk rumah kita bisa keluarkan miliaran. Untuk sebagian orang ya, untuk memikirkan pernikahan, kita tidak mau investasi hanya segitu. La haula wala quwwata. Biasanya berarti kebutuhan tentang pernikahan bagaimana, padahal kita hidup dengan istri kita setiap hari, tidak di kantor gitu kan. Tiap saat kita lebih banyak dengan anak istri dan menua kita bersama anak istri. Murah. Insyaallah. Oke, Bang Vicky, insyaallah. Jadi selanjutnya Bang Vicky, ya ini kelas poligami ini kan udah di ibu kota ya, Jabodetabek juga gitu ya. Nah, itu diadainya setiap kapan, dan apakah luar kota juga membuka juga kelasnya? Kita membuka di beberapa kota, hanya saja sejak Covid ini kita tidak bisa menjadwalkan secara
tepat sebagaimana masa normal dulu. Kita sempat mengadakan Jakarta, Jabodetabek lah ya. Tapi seringnya di Jakarta, Bekasi, lalu Depok. Untuk luar Jabodetabek kita adakan di Jawa Tengah. Perwakilan Jawa Tengah itu kita adakan di Yogyakarta. Untuk Jawa Timur kita adakan di Surabaya. Untuk di Sumatera kita adakan di Pekanbaru. Lalu untuk di tempat lain kita berencana akan mengadakan di Balikpapan, di mana Samarinda. Lalu kita akan adakan di Lampung, di Makassar, di Medan, dan tentunya di Serambi Mekah. Masya Allah. Di Aceh. Ya. Kita ingin sampai di ujung Sumatera. Peminatnya banyak ternyata. Wallahu a'lam bishawab, tapi dengan undang-undang syariat Islam di sana seharusnya poligami lebih diterima karena ini bicara edukasi dan apalagi kita dengar juga di sana ada undang-undang khusus terkait dengan poligami. Tentu kita rindu ingin berada di Serambi Mekah, Masya Allah. Kita bisa sampai ke Aceh, bertemu dengan saudara kaum muslimin di Aceh dan bisa kita duduk bersama, berdiskusi, belajar, berbicara tentang at-ta'adud ini, poligami yang benar, yang syar'i di Aceh, Masya Allah. Jadi kita ingin sekali, insya Allah. Ditunggu bagi kaum muslimin di Aceh yang ingin menyelenggarakan, barangkali kita bisa sampai ke sana, saudara-saudara di Aceh, ya, rindu berat. Titip salam cinta untuk Aceh. Tahu bocoran materi yang dibahas apa sih? Ya. Gitu? Jadi ada beberapa pendamping, konsultan, pemateri yang mengisi di kelas poligami. Contoh misalkan ada Kiai Haji Hafidin, atau lebih dikenal dengan Coach Hafidin. Beliau sering mengisi dan berbicara tentang mindset sukses poligami. Bagaimana memperbaiki cara berpikir para suami agar tidak salah niat ketika menjalani poligami. Bagaimana dia bisa merasakan bahagia menjadi seorang suami sehingga kebahagiaannya itu bisa ditularkan kepada istrinya. Itu secara umum seperti itu ya. Ada juga Ustadz Andi Arlin LCMA hafizahullah. Beliau membahas tentang fikih poligami. Bagaimana Nabi SAW, salafus salih menjadikan poligami ini di dalam berkehidupan mereka. Lalu tinjauan-tinjauan hukum poligami di dalam Islam seperti apa, dibahas tuntas dari A sampai Z. Bagaimana poligami di zaman salafus salih, bagaimana poligami di era kita. Bagaimana menemukan satu keadaan di pertengahan sehingga kita bisa nyaman hidup di zaman sekarang dan juga tetap berpoligami. Lalu juga ada saya dan Coach Akbar yang juga banyak membahas tentang masalah tenis. Bagaimana tenis memulai. Kalau antum ingin berpoligami, mulainya dari mana? Harus apa? Betul. Jalannya bagaimana? Kendalanya apa? Kalau gadis seperti apa? Kalau janda bagaimana? Kalau istri pertama menolak bagaimana? Kalau keluarga besar menolak seperti apa? Kita membahas itu. Teknisnya praktis. Ya, secara praktis. Jadi semua keluhan-keluhan kita akan bahas total di kelas poligami sehingga pada saat ingin mempraktikkan sudah ditemukan jawaban-jawabannya. Jadi antum tidak perlu lagi mengalami trial error gitu ya, mencoba terus cukup gitu ya. Jadi apa yang sudah terjadi jangan sampai terjadi lagi. Cukup yang terdahulu yang berdarah-darah jangan sampai berdarah, jangan gitu ya. Jadi tingkat keberhasilannya berapa persen tuh kalau ikut kayak gini alumni-alumninya? Yang tentu kami sering sampaikan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bagaimana niatnya, dan Allah akan menghisap niatnya. Niat mencari ilmu, soal dapat jodoh, soal bisa berpoligami itu kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas antum hanya niatkan yang betul, berikhtiar yang maksimal, jalani stepnya dengan benar. Insya Allah ada kemudahan. Kalau orang yang sudah sampai kelas poligami tentu sudah melewati beberapa fase. Satu, pemikiran, pertimbangan, bicara sama istri, dengan keluarga dan seterusnya sehingga sampai kepada kelas poligami. Tidak mungkin ujuk-ujuk gitu.
Jadi proses itu sudah dilewati, tinggal beberapa proses lagi. Makanya kita adakan juga program pendampingan bagi mereka yang memang sudah siap memenuhi persyaratan agar bisa segera beramal poligami. Barangkali. Jadi keilmuan dipelajari di situ. Jadi nanti ada saatnya momen udah siap di ilmu itu Ya, udah betul, siap. Ya. betul. Karena al-ilmu qabla qaul wa amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Perbuatan. Lalu yang namanya amal itu adalah buah daripada ilmu. Itu. Apalagi poligami. Mungkin banyak yang mengilmui, mandek ketika beramal. Banyak nekat yang beramal, nggak punya ilmu, kacau keduanya. Jadi kita mengakomodir keduanya supaya berilmu dan beramal. Ini kan kelas poligami tahapan awal. Ada tahapan selanjutnya nggak? Apakah berhenti aja di kelas poligami? Oke, ya seperti tadi. Jadi kelas poligami ini awalan. Lanjutannya adalah program pendampingan itu yang sifatnya kepada satu forum konsultasi, diskusi dan lain-lain secara eksklusif. Tapi tentu di luar dua program ini kita terbuka bagi siapapun yang membutuhkan sharing, discuss, konsultasi dan lain-lain, kita terbuka. Bahkan antum kan tahu saya setiap hari di Facebook menulis tentang pernikahan, tentang poligami secara masif setiap hari. Saya follower setianya. Masya Allah, ya. Jadi kita membahas tentang banyak hal terkait dengan pernikahan dan poligami terus menerus seperti itu. Ada tidak ada kelas poligami, kita akan terus berusaha berkontribusi semampu kami untuk memberikan satu edukasi terkait dengan pernikahan dan poligami, mudah-mudahan memberikan manfaat dan maslahat bagi kami sendiri dan juga kaum muslimin saja. Simple. Jadi pendampingan itu sampai dipertemukan ya, ditaarufkan juga ada juga ya. Bukan hanya itu saja, bahkan pendampingan kita berlaku bagi rumah tangga monogami yang sedang mengalami masalah. Benar. Kita mediasikan, kita lakukan konseling seperti itu. Yang berpoligami sudah 1-2 istri datang ke kelas poligami mengambil program pendampingan pun kita dampingi. Siapa yang bermasalah, suaminya bermasalah, istrinya yang ikut program, kita temui suaminya. Betul. Istrinya bermasalah, kita temui istrinya. Orang tuanya bermasalah, kita temui orang tuanya. Mertuanya bermasalah, kita temui. Jadi semua hal yang kira-kira bisa menghambat atau menjadi pemicu kerusakan amal poligami, kita atasi bersama. Jadi bentuk tanggung jawabnya betul-betul tuntas ya. Insya Allah semampu ya. kita yang bisa kita upayakan, kita upayakan sebagaimana slogan kita Forum Poligami Indonesia, memperbaiki dan mengupayakan. Sahabat PC Kembang Kual TV, kita berada di penghujung acara. Tak dulu. Belum. Ini pembawa acaranya sudah tak ada belum? Ini saya sedang berguru ya sama Bang Vicky ini. Insyaallah mohon doanya aja ya. Kita niat baik mah kita niatin deh insyaallah. Allah yang nentuin nanti. Itu malu-malu gitu sih mungkin. Ya Bang Vicky ya, kita berada di closing statement ya. Ada pesan khusus Bang Vicky atau mau meluruskan baik ya ini penting sekali pada kaum muslimin khususnya dan kepada masyarakat Indonesia umumnya, bahwa penyelenggaraan kelas poligami ini tidak pernah hanya meniatkan untuk mengkampanyekan poligami, sama sekali tidak. Bahwa bukan itu tujuannya. Tetapi kelas poligami ini digelar dalam rangka melakukan edukasi kepada kaum muslimin, justru ingin menghati-hatikan. Ketika kita ingin berpoligami, maka ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi sebelum kita berpoligami. Bukan sekedar memperbanyak orang berpoligami untuk apa? Tapi tidak didasari dengan ilmu, akan menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan. Karena kita tahu bahwa poligami merupakan keniscayaan, takdir yang sudah Allah tetapkan, syariat yang sudah Allah putuskan, poligami syar'i ya. Maka keniscayaan ini tidak bisa kita tolak, tetapi kita akomodir dan kita edukasi supaya semuanya menjadi maslahat, karena tidak Allah turunkan syariat ini untuk kebaikan manusia.
Kalau Allah sudah turunkan syariat ini, pasti Allah akan juga siapkan para pembelanya. Meskipun sunatullah, Allah juga akan siapkan para pembencinya. Itu resiko. Pro dan kontra. Luka-luka adalah resiko para juara. Insyaallah. Oke, sahabat Pacing Bangkol TV, tidak usah berlama-lama. Utamakan praktek. Nah, ini kalau mau ikutnya gimana nih prosedurnya nih, Ya, Bang jadi Vicky? sejauh ini antum bagi yang berminat untuk mengikuti kelas poligami dengan syarat-syarat yang tadi, yang pertama antum cukup melakukan pendaftaran via WhatsApp ke 0898 8365 943. Lalu antum yang kedua mengisi formulir sederhana, nama dan lain-lain seperti biasa, lalu membayarkan pendaftaran kelas poligami. Setelah itu nanti akun WhatsApp antum akan dimasukkan ke dalam grup calon peserta yang kemudian akan diberitahukan oleh tim Forum Poligami Indonesia di mana lokasinya, rundownnya seperti apa. Pertanyaannya kenapa Bang begitu? Karena ini adalah isu yang sensitif. Pro kontra. Ya, kita menghargai pihak-pihak yang memang barangkali tidak begitu setuju. Ya, kita adakan secara eksklusif, menghargai semua pihak, tetapi event ini tetap berjalan. Barangkali terjadi semua privasi calon peserta kita jaga dengan baik, barangkali gitu. Jadi semuanya aman. Aman ya. Jadi lewat WA aja ya. WA sementara aja ini ya. cukup. Iya. WA sampai antum daftar, isi formulir, bayar pendaftaran, datang pada waktunya. Nah, Oke, sahabat Pacing Bangkol TV, demikianlah obrolan kita dengan Bang Vicky selaku penyelenggara dari kelas poligami yang insya Allah akan memberikan edukasi pelurusan tentang makna poligami itu sendiri. Terima kasih pada Bang Vicky yang telah menerima kami untuk bisa berwawancara. sama-sama. Masya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.